di rumah, kembali lagi bersama Teacher Evelyn di pembelajaran tematik untuk anak kelas 3 SD tema 1 subtema 1 di pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, Teacher Evelyn hari ini akan mengumumkan anak-anak yang sudah menjawab kuis dengan tepat dan mengirimkan dengan cepat kepada Teacher Evelyn. Kamu boleh lihat sendiri ya, sudah adakah namamu atau sudah kamu melihat gambarmu di sini? Ada Yohana, Mona, Dalvin, Bintang, Natasha, Leora, Patrick, Rianti, Erika, Mario, Brian, ada Zepin, Giselle, Sam, Muara, Josea, Timothy, Leticia, Angel, dan Vidi. Nah, bagi anak-anak yang belum ada namanya di sini, tetap semangat. Untuk pertemuan selanjutnya, kamu harus bisa lebih baik lagi. Dijaga semangatnya dan juga jangan malu-malu ya untuk mengirimkan hasil kuisnya kepada Teacher Evelyn. Baiklah, sekarang kita berdoa ya sebelum kita mulai pembelajaran kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami untuk kami bisa melakukan pembelajaran kali ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh memahami pembelajaran kami kali ini. Berkati setiap anak yang belajar hari ini, berkati Teacher Evelyn yang akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini menulis ciri-ciri makhluk hidup sesuai gambar, menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila dan membuat soal cerita tentang penjumlahan. Nah, pelajaran kita hari ini adalah review dari semua pembelajaran 1 hingga pembelajaran 5. Sebenarnya Teacher Evelyn sudah menjelaskan ini di video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kita akan mengamati gambar dan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup dan penerapan sila pertama. Sekarang kita melihat gambar yang pertama. Coba perhatikan anak-anak. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup apa yang tepat untuk mendeskripsikan gambar di samping? Ada yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Ini adalah bergerak. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berjalan atau berlari adalah cara manusia untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Kita bersyukur atas anggota tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk berjalan. Untuk itu, ketika berlari atau berjalan, kita harus memakai alas kaki agar kaki kita tidak tersandung. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur dengan menjaga tubuh kita ya. Oke, kita lanjut untuk gambar yang selanjutnya. Ayo coba perhatikan gambar yang kamu lihat. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar? Ada yang bisa menjawab? Ayo anak-anak Luktri, bisa dijawab kan? Ya, kamu tepat sekali. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Coba perhatikan makanan yang mereka makan. Makanannya bersih dan sehat ya, bergizi ya. Lengkap juga dengan buahnya. Nah, makanan yang dipilih adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Sebelum makan, kita berdoa dahulu. Tentu anak-anak Luktri yang di rumah sudah melakukan hal ini ya. Sebelum makan, pastikan kamu berdoa dahulu. Nah, anak-anak, berdoa adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berdoa sebelum makan merupakan penerapan sila pertama Pancasila.
Kita lanjut lagi untuk gambar yang selanjutnya. Coba amati gambar ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang bagaimana ya untuk menjelaskan gambar di samping ini? Tepat sekali anak-anak, makhluk hidup berkembang biak. Kamu lihat kan, ramai sekali mereka. Ada anak-anak, ada papa mama, ada kakek nenek, lengkap. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Pasca memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak. Keluarga pasca disebut keluarga besar. Ya, jika anggota keluarganya banyak, itu disebut keluarga besar ya. Cara kita mensyukuri keluarga yaitu dengan saling mengasihi dan hidup dengan rukun bersama semua anggota keluarga. Ya, kamu yang punya papa mama, punya adik kakak atau kakek nenek, opungmu, kamu harus saling mengasihi ya. Itu adalah salah satu cara kita mensyukuri keluarga yang dititipkan Tuhan kepada kita. Kita lanjut ya anak-anak. Coba lihat pada gambar ini apa yang sedang dilakukan. Ya, hidup bernafas. Lingkungan harus kita jaga agar tetap bersih, sehingga kita boleh menghirup udara yang segar dan bersih setiap harinya. Saat bernafas, manusia membutuhkan oksigen. Kita bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, anak-anak Putri, itu versi Teacher Evelyn cara menceritakan gambar. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berhitung. Buatlah soal cerita dari penjumlahan berikut. Nah, anak-anak di rumah, di pembelajaran sebelumnya, Teacher Evelyn dan kamu sudah membahas cara menjumlahkan bilangan ribuan. Ada dengan cara bersusun panjang, ada juga dengan cara bersusun pendek. Nah, kali ini Teacher Evelyn akan mencoba dengan cara bersusun pendek. Kita buat soal ceritanya dulu ya. Sebuah perkebunan dapat menghasilkan 2.730 kg buah mangga pada panen yang pertama dan menghasilkan 3.145 kg buah mangga pada panen yang kedua. Nah, pertanyaannya, berapa kilogramkah jumlah keseluruhan buah mangga yang dihasilkan pada panen pertama dan panen kedua? Totalnya ya. Nah, kali ini Teacher Evelyn akan melakukan cara penjumlahan bersusun pendek. Sebelum kita jumlahkan, pastikan dulu posisinya ya. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 5 sama dengan 5, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 1 sama dengan 8, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5.875. Oke ya, Teacher Evelyn, harap kamu sudah memahami cara melakukan penjumlahan bersusun pendek dan juga bersusun panjang. Nah, sekarang giliran kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 35 sampai dengan halaman 36. Oke deh, saatnya kuis. Tentukan hasil penjumlahan dari. Ada 2 soal pertanyaan kepada kamu. Kamu boleh mengerjakan kuismu dan kirimkan ke Teacher Evelyn. Teacher akan mengumumkan anak-anak yang mengerjakan kuis di pembelajaran selanjutnya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye. God bless you.